Kalau ada tambahan satu narasumber yang berblue tick baru saja tadi pagi. Wow, padahal udah berpuluh kali mencoba. Ya. Oke, teman-teman, jangan lupa kalau bisa kita on cam ya. Alright. Kalau buat saya ya, blue tick itu namanya pekerja dari seorang content creator, blue tick itu kayak sesuatu yang kepengen didapat ya, pasti ya. Semuanya sih kepengen banget dapat blue tick, siapa yang nggak kepengen ya? Kalau udah centang biru kayaknya berasa wow, kita bisa kayak dapat penghargaan Global Award gitu kali ya. Nah, jadi blue tick ini emang agak susah ya. Kalau saya sih pernah ngajuin dan ditolak mentah-mentah. Nggak tahu kenapa, padahal kayaknya sangat unik banget ya. Yang bisa buat tanda tangan, yang bisa buatin logo. Kayaknya unik banget, tapi ternyata belum tentu diterima. Nah, kita mau tahu sih hari ini, saya juga kepengen tahu, apa sih yang membuat kita semua itu bisa diterima sama Instagram istilahnya. Kalau diterima sebagai akun sih kita sebagai akun yang support siapa-siapa sih pasti diterima ya kan? Tapi kalau supaya kita jadi bercentang biru ini agak susah ya. Saya nih kepingin ya langsung dikasih centang biru sendiri gitu. Karena bisa gambar, bisa nulis, tapi nggak bisa. Jadi kepengen tahu nanti habis gini gimana sih caranya buat dapetin blue tick. Nah, oke, kita langsung mau kenalan dulu sama pembicara kita hari ini. Saya mau kenalan dulu sama sebentar ya. Nah, ini kita mau kenalan dulu sama yang pertama nih. Yang pertama Nah, kita sudah tahu ada 3 orang yang pasti hari ini datang. Kita kenal dulu satu-satu ya. Yang pertama, ini adalah seperti mama sendiri yang setiap hari sudah dapat omelannya, tapi selalu dengan selalu kebaikannya supaya kita semakin bertambah, bertumbuh karena beliau ini sudah punya pengalaman yang sangat banyak 10 tahun lebih ya, bayangin ya. 10 tahun lebih membangun personal branding agency dan beliau ini benar-benar kalau dibilang benar-benar adalah seorang mama gitu kurang lebih ya. Kita sama-sama sambut Miss Rosie. Itu aku. Halo teman-teman semua. Thank you Caca perkenalannya. Nanti teman-teman jadi serem loh. Dikira saya suka marah-marah, padahal sebenarnya iya suka marah-marah. Halo, selamat siang semuanya yang udah bergabung di sini ya. Thank you udah sama-sama bareng Pintership dan 2 narasumber. Aku juga mau specially thanks juga buat tim Pintership yang udah make this webinar come true for free supaya tujuannya edukasi. Dan untuk my Pinter partner Jack dan specially juga untuk Stephanie Gabriela yang juga udah meluangkan waktu di harinya yang super sibuk. Semoga semua informasi yang kita bagiin bisa membuat teman-teman jadi sedikit lebih tahu tentang cara-cara untuk apply butik ini. Terima kasih, Cici Rashi. Oke, kita mau kenalan lagi sama teman kita satu lagi. Ini juga termasuk teman ya istilahnya. Benar-benar dari seorang guru terus jadi teman yang kurang lebih bisa tanya jawab satu sama lain. Kita langsung panggilkan beliau ini adalah bapak dari segala bapak di kita di Pintership. Ada Kojek. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Halo Ca. Ya, nggak sabar untuk share ya, ngobrol bareng topik yang jarang dibahas. Biasanya saking jarangnya sampai banyak muncul hoax-hoax gitu ya. Jadi banyak muncul mitos-mitos yang akhirnya semoga siang ini bisa kita clarify semua based on our experience. Gitu aja dulu. Asik. Oke, nggak mau buka banyak-banyak lah kok di depan ya. Kita Iya. langsung panggilkan salah satu teman yang istilahnya ternyata istri dari teman saya. Ya ampun, teman saya SD. Stephanie Gabriela. Selamat siang semuanya. Iya. Terima kasih yang sudah join. Nanti kita bakal diskusi mendalam kupas tuntas ya. Asik, kupas Asik. tuntas harusnya. Terus hari ini ternyata ada salah satu surprise speaker. Benar-benar surprise. Sangat-sangat surprise jelas sih. Ya ampun, padahal setiap kali kalau kita ngomong Wah, surprise.
Aku Ya, tahu seperti nih siapa. kalau beneran loh, kalau ketemu ya kita ngumpul ya, pasti ngomel. Hah, blue tick lagi. Saya tuh loh nggak dapat blue tick itu loh udah berapa kali katanya gitu. Nah, akhirnya pagi ini kita panggilkan Chef Ken sudah dapat blue tick. Mana Chef Ken? Mana Chef Ken? Nggak kelihatan ini. Oh, oke. Nanti kayaknya benar-benar mau datang tiba-tiba berarti ya. Bener nggak ini datang tiba-tiba? Alright. Oke, selanjutnya kita mau langsung bahas-bahas, kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Kalau nggak ngobrol itu nggak afdol ceritanya. Kalau nggak ngobrol, kita nggak kenal satu sama lain tuh kayak kurang 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 melekat di hati gitu ya. Jadi supaya kita kenal satu sama lain, ada salah satu pertanyaan yang benar-benar buat saya tuh kayak kepengen tahu sih gitu ya, karena kita ini istilahnya benar-benar semuanya makhluk sosial biasa yang kita tahu bahwa mitos-mitosnya selama ini itu blue tick tuh harus gini gitu, followernya harus banyak, 10.000, 50.000, katanya malah enggak cek, kalau 150.000 tuh pasti dapat gitu katanya. Terus ada lagi yang bilang blue tick itu bisa dibeli, blue tick itu kita bisa beli dari orang dalam gitu. Terus bahkan cuman artis aja yang bisa dapat blue tick. Bener-bener artis yang udah papan atas, yang istilahnya main FTV minimal gitu ya, yang bisa dapat blue tick. Terus terakhir akunnya tuh harus pakai nama lengkap. Jadi apakah mitos-mitos ini itu benar atau tidak? Kita mau langsung cek dan recheck, tapi kita mau disclaimer dulu ya. Ini benar-benar bukan bukan hal yang pasti. Nanti setelah ini aku pasti dapat gitu ya, meskipun berapa pasti dapat gitu. Jangan sampai nanti kita dikeroyok ya. Jangan sampai kalian demo di depan rumah kita karena kita sudah memberikan hal-hal ini. Jadi ini benar-benar adalah sharing dari narasumber kita semuanya yang sudah menganalisa berulang kali, terus yang sudah mencoba berulang kali dari sana sini membantu teman yang juga berhasil mendapatkan blue tick ya. Banyak banget ternyata ceritanya yang dapat blue tick itu dibantuin sama mereka juga gitu. Jadi kita mau langsung tahu pertanyaan, kita mau kasih pertanyaan kita ke talk show hari ini. Jadi kita langsung pertanyaan pertama. Gimanakah kehidupan setelah blue tick ini? Ya kan, kita kepengen tahu. Kita mau siapa dulu nih ya yang ngobrol nih? Kojek dulu kali ya. Boleh di-pinpoint aja pembicaranya. Bertiga nanti saling gantian aja ya. Yes, betul. Sebentar. Mari kita tambahkan spotlight-nya. Nah, di manakah Ci Rozi? Di manakah Ibu Stefani? Nah, oke. Gimana nih? Gimanakah kehidupan setelah mendapatkan blue tick? Nah, ya. Siapa dulu nih? Oh, Ladies dulu mungkin. first. Oh, ladies first. Oke, gimana nih, Miss Rosi? Ya, Ci Rosi. Live after blue tick. Apa ya? Red card naik. Ya, salah satu KPI saya untuk bisa punya satu red card. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru tahu, red card itu adalah sebuah professional price list gitu ya. Kalau produk itu namanya price list, kalau berhubungan dengan human itu kita sebutnya red card. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang nanti juga kepengen bisa kerjasama dengan brand juga dan open red card, kalian bisa bikin secara profesional. Red card yang profesional ini juga salah satu hal yang akan membangun personal branding kita di mata brand. Jadi sebelum dapat blue tick, saya, Trustjack, dan Stefani Gabriela itu sudah punya professional red card gitu. Jadi jangan tunggu punya blue tick dulu, baru punya professional red card gitu ya. Dan KPI saya itu untuk red card itu bukan hanya blue tick ya. Jadi KPI-nya harga naik itu, of course we have to value ourselves gitu ya. Harga naik itu pada saat apa? Pada saat engagement rate itu stabil, pada saat follower tuh naik berkala kayak gitu ya. Jumlah follower memang bukan satu-satunya indikasi bahwa seorang public figure atau selebgram atau influencer itu punya tarif di titik tertentu gitu ya. Bicara tentang red card sedikit, red card ini benar-benar murni
nilai yang keluar dari seorang public figure di mana dia tuh pede buka harga di titik sekian karena nggak ada pakemnya. Kalau bicara produk ya, apalagi produk komoditas, harga beras, harga gula, harga garam itu pasti ada patokannya. Tapi rate card seorang public figure di Instagram itu nggak ada patokannya teman-teman. Dengan jumlah follower yang sama, harga itu bisa beda-beda ya penentunya. Nah ini Teddy juga paham banget, dia tulis di kolom chat ya. Pada saat inflasi harga cabai juga naik ya. Jadi kita kalau engagement rate bagus gitu ya, kita sudah kerjasama dengan brand-brand yang trusted gitu. Itu salah satu KPI kami untuk bisa sesuaian pada rate card. Tapi itu poin positifnya, live after blue tick rate card naik gitu ya, jumlah follower naik gitu. Terus hal yang lucu, kalau teman-teman itu nanti dapat blue tick, kalau teman-teman tuh pernah komen di account Instagramnya siapapun juga, kalau kita tuh blue tick, komen kita tuh otomatis naik di paling atas. Baik komen-komen yang dulu mungkin teman-teman lupa udah pernah komen, itu mendadak jadi naik. Dan itu bikin profil kita ke highlight. Ya, misalnya kita komen di salah satu lapak yang jumlah komennya banyak, tapi karena kita blue tick, komennya tuh naik di paling atas gitu. Nah, otomatis live after blue tick kalau komen nggak boleh pakai bahasa yang apa ya, yang bisa menghancurkan atau harmful terhadap personal branding diri sendiri. Kalau dulu misalnya komen sukanya komen asal-asalan sama temen deket ya, komennya ngomong agak apa ya, agak terlalu santai gitu ya. Sekarang teman-teman harus mulai jaga. Jadi live after blue tick itu ibarat lumayan disorot. Disorotnya bukan karena apa? Karena akunnya muncul ke highlight lebih oleh Instagram, diberikan exposure lebih. Positifnya itu. Negatifnya juga ada teman-teman. Dan saya juga lumayan ngerasain negatifnya, lumayan dikasih beban sama teman-teman follower ya. Pas pertama kali dapat blue tick, teman-teman follower tuh DM bilangnya gini, wih Miss Rosie sekarang udah blue tick ya, ini ya semoga bisa tetap menginspirasi dan dan konten-kontennya bisa tetap jadi inspirasi ya, harus mulai jaga diri ya Miss mulai sekarang. Jadi kayak banyak pesan-pesan dan banyak beban-beban yang diberikan kepada orang yang sudah blue tick, seolah-olah kamu udah blue tick loh ya sekarang, kayak bebannya tuh berat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak karena exposure-nya lebih tinggi, saya merasa di konten-konten saya terutama yang viewersnya lumayan gede, banyak orang-orang itu yang sekedar meninggalkan komen, tapi komennya itu tidak bersifat positif dan membangun gitu, malah bersifat mengejek dan menjatuhkan. Dan buat saya pribadi ya yang baru aja dapat exposure segitu gedenya, saya jujur kena mental, teman-teman. Not easy to handle those hate comments gitu. Jujur pada saat awal-awal aku juga sempat ngomong sama Stefani Gabriela karena Stefani jauh lebih lama bikin konten daripada aku gitu ya. Termasuk handle dengan beberapa brand yang punya ekspektasi sangat tinggi terhadap kita. Gitu. Jadi sempat konsultasi sama Stefani, Steph ini gimana? Karena ternyata setiap konten yang kita upload itu efek dan impact-nya jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Gitu. Karena saya tuh selalu berpikir, siapa sih aku? Aku bikin Instagram story suka-suka. Aku selalu bisa menyuarakan anything yang aku pikir, anything yang aku rasain tentang sesuatu. Tapi seiring dengan bertumbuhnya follower, seiring dengan dapat verifikasi dari Instagram, kayaknya memang harus lebih hati-hati. Karena sekarang apa yang kita omongin itu ibarat impact-nya itu besar. So choose to give positive impact. Itu terus yang selalu saya have in my mind. Gitu. Jadi lumayan bebannya itu lumayan terasa. Gitu. Terus banyak DM orang-orang yang mulai berani menyampaikan kalau mereka nggak setuju sama konten-konten saya. Which is awalnya saya nggak dapat itu. Sekarang tiba-tiba dapat omongan di DM kayak mereka gampang aja DM saya ngomong, Miss kamu ini influencer tapi kok ngomong kayak gini sih? Padahal kasusnya cuman saya ngomong, kemarin saya upload tentang salah satu vendor furniture, saya tuh ngomong ownernya itu lulusan Australia loh, terus ada orang stranger yang DM saya ngomong, emangnya kenapa kalau lulusan Aussie, kamu sebagai influencer kok kayak nggak support orang lulusan dalam negeri? Nah itu kayak, loh kaget aja gitu, ternyata orang-orang se-easy itu untuk bisa langsung komen gitu, jadi mereka udah nganggap kita itu orang yang punya impact, jadi mereka tuh akan easy untuk kayak koreksi kita, kamu nggak boleh gini loh, kamu kan udah blue tick, kamu tuh punya influence, kamu nggak seharusnya loh ngomong ini. Gitu. Jadi orang-orang akan gampang
kritik kita gitu di sosial media. Itu sih yang aku rasain setelah. Ternyata lumayan ya, lumayan mencekam ya jawabannya. Ini harus mempersiapkan diri berarti kalau mau dapet butik itu harus gitu ya kan? Jadi kan memang apa namanya semua itu butuh persiapan ya. Kalau kita mau istilahnya kayak kita mau berperang itu udah siap dulu gitu ya, Miss ya. Gitu kan. Coba kita mau dengar dari Stephanie Gabriela. Kita dengerin dulu gimana nih. Oke, my life after blue tick itu sebenarnya aku blue ticknya tuh nggak berapa lama dari Cerosi. Jadi Cerosi dulu, abis itu baru aku nyusul nih ceritanya. Kebetulan itu udah ngajuin berkali-kali dan gagal terus. Dan yang nge-trigger aku itu Cerosi. Waktu Cerosi ngajuin tuh Cerosi itu nge-DM, nge-WA, kamu nggak coba ta, intinya kayak gitu. Nah akhirnya apa I give it a try ya, soalnya aku udah coba berkali-kali gagal percuma. Aku sudah di tahap dimana udah aku masa bodoh, nggak peduli, yang penting aku berkarya aja. Nanti kalau misalnya memang Instagram bisa appreciate aku akan dapat pada waktunya gitu loh. Prinsip aku udah kayak gitu. Dan kok ya puji Tuhan waktu itu aku ajuin dengan bener-bener perasaan nothing tulus, nggak ekspektasi, tapi lah kok malah kali ini lolos gitu. Nah memang setelah after blue tick yang jelas teman-teman yang di online tuh pasti kayak kaget ngeliat, hah udah centang biru, wih di namanya ada biru-birunya gitu. Waktu lihat aku DM atau dimanapun kan centang biru tuh tersemat di mana-mana, mengikuti namaku. Nah di satu sisi memang ada orang yang kaget, tapi padahal bagi aku sendiri, I'm just another Instagram user. Jadi nggak ada bedanya Instagram aku sama Instagram kalian yang misalnya masih belum centang biru, tapi sama aja nggak ada bedanya. Cuman memang ada biru-birunya itu. Nah, dengan adanya centang biru itu tadi memang Cirosi bilang record naik, tapi kalau aku sih in my case memang lagi emang wayah naik. Maksudnya memang tiap tahun kan ada adjustment dan memang kebetulan jadi ini ada alasan buat naik harga ya. Terus ya jadinya selain centang biru tuh orang juga ngelihat kita ekspektasinya lebih. Nggak cuman orang lain sebagai audiens tapi juga brand. Makanya itu aku bersyukur dapat centang biru ini di momen ketika aku udah siap. Makanya aku udah ya bisa handle this gitu. Itu kalau dari aku. Memang perjuangannya itu lama ya. Sama kayak anak kecil kalau dari kecil ke dewasa kan supaya dapat kalau udah mau ngapain, udah kena masalah apa tuh kayak udah biasa gitu, udah ngerti mau ngapain ya. Nah, sekarang kita mau tahu dari Bapak Jack gimana nih ceritanya nih? Iya, jadi pertama Miss Rosi sama Stephanie red card-nya sama JCK jangan naik ya. Itu dulu. Suara saya aman ya? Ca? Aman? Apa Jack? Oke, jadi kalau misalnya di aku itu memang dari awal aktivitas sosial media itu kan untuk kerjaan, membantu JCK ya. Jadi edukasi, terus habis itu bisa connecting people juga. Jadi after blue tick itu yang pertama perasaannya itu lega banget karena merasa bahwa kreatif industri di Surabaya, di Jawa Timur itu ternyata udah di acknowledge juga. Maksudnya selama ini kayaknya ada banyak teman-teman kita di Surabaya yang menurutku sangat deserve untuk dapat blue tick itu kok belum dapat blue tick terus gitu loh. Jadi kalau ketemu orang itu kayak selalu bertanya-tanya gimana sih caranya dapat blue tick. Tapi begitu aku ke Jakarta, ketemu teman-teman Jakarta, kayaknya mereka pada blue tick semua gitu. Jadi kayak bingung juga ya apa karena dianak tirikan gitu ya. Jadi pertama agak mikirnya kayak gitu. Nah, terus simpang siur ininya, persyaratannya dan segala macam. Jadi aku juga udah coba beberapa kali sebagai eksperimen aja. Sama juga, jadi kayak ketolak kalau misalnya dapat info apa, aku terapin, ketolak lagi, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya pas keterima itu lega, oh oke, berarti ada beberapa hal yang selama ini aku dengar itu ternyata hoax, ternyata bisa kok, ternyata ada beberapa fakta-fakta yang saling dipatahkan gitu. Nah, nanti kita juga mau share, ini tim Pinterest ini udah keren banget, nanti akan memberikan fakta-fakta dari beberapa orang, nanti di cross check gitu ya, nanti mana yang sama, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang datang di sini juga nanti. Lalu untuk personal aku juga, karena aku kerja sebagai branding agency, branding consultant, pastinya aku akan banyak komunikasi dengan banyak kreator, bahkan sampai
selebritis. Nah, sebelumnya memang sebelum Bluetick itu ada beberapa selebritis yang sudah saling follow-followan. Jadi ketika kita kontak DM itu ada respon gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau misalnya followersnya banyak dan kategorinya selebritis, itu dia kan pasti tiap hari terima DM tuh banyak sekali. Dan akhirnya kalau kita mau DM mereka itu benar-benar kayak untung-untungan gitu. Bisa muncul atau bahkan kita bisa kumpul dengan chat-chat yang lain. Nah, pastinya mereka kalau buka DM itu kan pasti juga lihatnya itu kalau ada blue tick-nya itu pasti lebih ini ya legit buat mereka. Bisa jadi seperti itu. Dan memang terbukti setelah dapat blue tick ketika aku berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin selama ini kalau aku nggak ada blue tick nggak dibales, tapi dengan adanya blue tick tuh mereka lebih aktif. Itu aja sih. Jadi mereka bales bukan karena nggak bales ya, tapi kadang-kadang kelewatan aja. Karena memang seperti Miss Rosi bilang, ketika kita ada blue tick itu highlight di Instagram itu lebih bagus seperti itu, termasuk ketika kita komunikasi via DM. Itu, Ca. Iya benar ya. Jadi kayak memang benar-benar ter-highlight ya. Jadi kekuatan blue tick ini super amazing ya. Gitu ya. Jadi benar-benar ke-highlight di semuanya tuh langsung naik. Biasanya tuh kalau kita mau naik kan kita harus nge-spam dulu ya. Nge-spamnya benar-benar nge-spam banget. Terus habis itu nanti kalau kita akunnya keblok, tapi jadi nggak naik, hilang malah ya. Oke, kita mau tanya deh, kalau apa namanya proses untuk mendapatkan blue tick ini gimana sih? Karena kan setiap orang kayaknya beda-beda. Terus mungkin mulai dari Kojek dulu kalau nggak salah pertama kali dapat blue tick, bener ya Kojek ya? Iya, iya. Jadi memang waktu itu malam-malam ya sekitar jam 10 malam itu lagi scrolling-scrolling biasa aja ya sebelum tidur, lihat-lihat. Terus kelihatan Stanley Howe dapat blue tick. Beberapa hari sebelumnya tuh ada satu kreator walaupun bukan dari Surabaya tapi pastinya luar Jakarta. Dia juga aku ikutin dia dari awal banget ya, dari bangun akun dari awal sampai sekarang dia udah 100.000 followers, terus dapat juga gitu. Nah, begitu Stanley Howe dapat, kan aku kebetulan juga pernah kerjasama dengan Stanley Howe, jadi kenal, oh akhirnya ini ya ada dari Surabaya kreator barusan dapat blue tick gitu. Ya udah aku langsung iseng aja ngajuin. Nah, karena aku udah beberapa kali ngajuin, jadi akhirnya ketika aku mengisi formnya itu, aku menghindari hal-hal yang sebelumnya aku pernah lakukan. Jadi kalau kita berkali-kali ngajuin itu kan kita pasti coba-coba ya. Oh dulu kalau ngisinya gini kok nggak works, berarti aku ganti ngisinya gini. Nah waktu itu memang aku ngisi. Jadi pastinya Instagram itu sangat concern sama identity ya. Jadi seperti aku, namaku kan Johan Alvin Kosuma. Di Instagram aku kan Trust Jack ya. JAK itu sebenarnya inisial dari Johan Alvin Kosuma. Tapi yang tahu kan aku sama teman-teman. Instagram kan nggak tahu itu. Nah, lalu ada media coverage ya. Media coverage ini juga salah satu checklist yang harus ada. Nah, di media itu biasanya yang ditulis itu adalah Johan Alvin Kosuma, bukan Jack, bukan Trust Jack. Gitu. Jadi kemarin dapat info bahwa kalau misalnya nanti diliput koran, coba dia pesenin wartawannya ketika menulis tuh gak cuma tulis nama lengkap kita aja, tapi juga nulis nama username kita. Kecuali nama username kita dengan nama lengkap kita sama gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kayak aku gini, Instagram mungkin algoritmanya ketika ngecek itu kok nggak matching gitu ya. Ya udah, waktu ngisi, akhirnya aku tulis semua. Aku tulis nama lengkap, aku kan ada also known as gitu ya. Jadi habis full name, also known as siapa. Jadi aku tulis Jack, Trust Jack, Johan Alvin Kosuma. Bahkan ada sempat satu media yang liput aku itu typo, Johan Alvin Kusuma tulisannya. Gitu kan, padahal itu medianya cukup besar. Ya udah aku tulis lagi Johan Alvin Kusuma. Sama yang median typo itu juga aku tulis. Jadi semoga waktu mereka cek itu bisa sinkron gitu ya. Nah, lalu berikutnya audience ya. Di form itu ada audience. Teman-teman mungkin sambil lihat ini bisa sambil cek ya. Di formnya ketika ngajuin blue tick itu coba dicek. Nah, audience itu dulu aku juga tulis nama-nama orang-orang terkenal yang follow aku. Tapi yang aku tulis itu nama lengkapnya. Nah, waktu itu aku coba deh iseng-iseng, aku nggak tulis nama lengkapnya, tapi aku tulis nama username-nya. Jadi audiensnya aku tulis @siapa. Kan kadang juga nama lengkap dengan nama username kan beda kan. Ya udah aku tulis username-nya aja. Itu aku tulis itu. Lalu link-link media coverage ini juga teman-teman mesti perhatikan, itu salah satu kriteria ya. Jadi memang kalau memang nanti belum ada media coverage, nanti Miss Rosi akan share ya. Kita akan share di pertanyaan lainnya. Itu juga aku isi. Nah, bedanya adalah aku isi dari berbagai macam platform. Kalau dulu biasanya aku kasih linknya itu cuma artikel media di Google aja.
Tapi kali ini aku isi beda, ada 3 tuh, 1 artikel di Google, 1 artikel di YouTube. Jadi kebetulan pernah diliput di YouTube sama 1 account namanya Kunci, produknya Telkomsel. Lalu yang ketiga tuh aku kopas link dari postingan Instagram media kumparan ya, detik.com juga pernah, itu aku kopas. Jadi ada 3 platform link yang berbeda. Ya udah, waktu aku submit sambil berdoa ya, sebut doa, submit, ya udah besoknya jam 11 siang partnerku Selo kabarin, Jack kamu udah dapat blue tick kayak gitu. Ya udah, terus kaget kan, wah kok bisa ya, langsung aku kabarin Miss Rosi gitu kan dan tim Pintership, yuk coba yuk ajuin siapa tahu bisa, karena kok dulunya kita nggak bisa kok sekarang jadi bisa. Nah akhirnya dicoba, bentar lagi Miss Rosi juga dapat, dan seterusnya ya, kalau nggak salah Miss Rosi ngomongin Stephanie juga Stephanie dapat, nanti mereka biar cerita sendiri seperti itu, Cah. Ini benar-benar pengalaman yang udah panjang ya berarti ya kok ya. Jadi dari lama udah coba-coba ini itu udah cek-cek. Coba kalau dari Miss Rosti gimana ini, habis dari diomongin Kojek terus gimana nih kok? Gimana Miss? Ini kayak aku ya karena nggak pernah apply untuk butik, karena aku tuh merasa siapa aku merasa nggak perlu butik gitu. Tapi aku sama Chef Ken udah beberapa kali apply untuk akunnya Chef Ken, karena aku merasa pastinya Chef Ken lah ya yang dapat, siapa aku gitu, kenapa aku harus dapat gitu. Jadi it's not priority. Tapi begitu Jack dapat, sorry ini aku nge-freeze. Suaraku aman ya, Ca? Suara aman. Nggak nge-freeze juga sih di jadwal ini. Oke. Lanjut nih, aman suaranya. Talking ya. Oke. Jadi aku berpikir kayak ngapain aku coba. Tapi aku merasa loh, ini dapat gitu. Jack juga kurang lebih kreatif. Aku tuh merasa kayaknya aku juga punya kesempatan gitu. Terus aku coba apply dan ternyata proses approve-ku malah lebih cepat, cuman 40 menit, teman-teman. Jadi secepat itu bisa di-approve gitu. 40 menit lalu dapat gitu. Nanti aku akan dibantu Caca nanti sharing juga pengisian masing-masing item tuh apa gitu ya. Jadi aku nggak akan breakdown satu-satu karena aku sama Jack ada bedanya. Kalau Jack tadi sempat media tuh tulisnya namanya Jack salah-salah kayak gitu. Aku juga sering banget Rosiana Alim ditulis Rosiana Halim atau Rosalina Alim atau Rosiana Salim gitu. Jadi banyak, tapi aku nggak nulis nama-nama yang salah itu di also known as. Aku cuma nulis Miss Rosi, Rosi sama Rosiana Alim. Dan memang benar aku selalu ngomong sama media kalau mau sebut namaku, aku prefer disebut Miss Rosi. Tapi yang bedanya aku sama Jack, mungkin pada saat pengajuan, Jack tulis nama lengkap itu di bio-nya dia. Jadi dia tulis Johan Alvin Kusuma. Kalau aku cuma tulis Rosiana A. Dan ternyata aku juga ke-approve gitu. Walaupun aku nggak tulis full name, dan account-ku juga bukan full name namaku sesuai ID, ternyata juga bisa, teman-teman. Ya, dan sambung sedikit tentang Chef Ken juga nama Instagram username-nya itu bukan nama aslinya dia, @thebiggerchef. Terus dia nulis di bio tuh cuman Ken Sutanto, padahal full name-nya ada Kurniawan, Ken Kurniawan Sutanto. Itu juga dia approve gitu. Jadi aku rasa penamaan ini mungkin prioritas yang kesekian ya untuk Instagram gitu sih. Kalau Stephanie gimana, Steph? After apply itu? Oke, kan aku merentet ya kita ini. Kojek dulu, Cerosi, habis itu yang terakhir aku. Karena aku istilahnya dipanas-panasin Cerosi nih. Steph, kamu nggak coba gitu. Padahal aku tuh dari dulu ya udah berkali-kali coba dan gagal. Kalau gagal kan mesti tunggu 30 hari, terus ya udah sampai lupa, terus baru apply lagi. Nah, kali ini tuh aku udah terakhir kali nge-play tuh lama banget. Baru aku nge-play gara-gara Cerosi, dan itu pun aku kali ini benar-benar hati-hati. Jadi aku tuh percaya kalau kita tuh nggak bisa expect hasil yang berbeda kalau kita melakukan cara yang sama berulang-ulang. Makanya kali ini strateginya beda. Kali ini aku juga belajar dulu sebelum benar-benar masukin form. Istilahnya kan aku ya nggak tahu siapa yang di balik layar bakal baca form itu, tapi ya kalau aku ngisinya itu lagi sama kayak sebelumnya, ya aku berharap hasil yang gimana gitu. Akhirnya aku tanya ke Cerosi, konsul, dan aku isi, memang nanti kita bakal spill sih. Aku isi sih nama, kalau kebetulan Instagramku Stephanie Gabriela, dari dulu nggak pernah berubah username, dan namaku Stephanie Gabriela. Habis itu also known as-nya aku tulis Stephanie Gabriela, dan kali ini tuh aku nggak banyak penjelasan tentang audience,
bener-bener aku kosongin, cuma ngisi link aja karena bener-bener dalam rangka nothing tulus. Udah low expectation, udah low effort aku ini kali ini. Masukin link aja dari yang aku diliput misalnya di artikel yang ada di web, masukin 3 link, habis itu ada 1 link aku iseng aja masukin username TikTok aku. Dimana sebelumnya tuh aku juga udah coba, tapi nggak bisa. Tapi kali ini aku lebih kurasi lagi link artikel, udah aku masukin 4 link itu, tapi nggak langsung di-approve. Jadi aku ada masa tunggu, kalau Gojek mungkin lebih cepat, Cerosi lebih cepat, nggak sampai 40 menit bahkan. Kalau di aku, itu aku di-approve dalam waktu kurang dari 48 jam. Jadi kayak 1,5 hari lah aku nunggu. Jadi waktu itu aku juga, nggak diterima lagi lah paling ini. Terus ternyata diterima, sampai benar-benar kaget, aku mencolot-mencolot ya. Kalau ada yang lihat video selebrasiku mencolot-mencolot sama Pak Manli itu kisah nyata. Beneran kita tuh aslinya lebih ekstrim lagi mencolotnya kayak gitu. Ya karena itu memang hal yang memang kita sudah idam-idamkan, kayak ya suatu kerinduan aku selama berkarya ini kalau bisa dapat Canang Biru, such an achievement. Tapi ya nggak berhenti di sini. Jadi ya salah satu motivasi baru lah buat berkarya terus. Iya, kelihatan itu videonya kayak happy banget gitu ya, bener-bener happy. Dan fun fact ya teman-teman, ternyata suaminya Stephanie Gabriela ini teman SD gitu. Jadi kayak, oh ya ampun, ini teman lama banget gitu. Terus yang kayak Miss Rosie juga waktu dapat blue tick itu kayak bener-bener pada saat chatting, karena setiap hari selalu chatting ya di DM. Ya bener-bener pada saat itu, loh udah ada blue tick, loh udah blue tick gitu. Kayak kaget ya, wow semuanya di sekitar saya blue tick, jadi kayak amazing banget. Oke, kalau misal timingnya itu berarti tadi kayak ada beberapa perbedaan ya. Kalau Gojek tadi timingnya berapa lama berarti ya kok diterimanya sehari gitu ya? Bener ya, Iya. sehari? Mungkin kan jam 10 malam, jam 11 paginya udah dapat, berarti setengah hari mungkin ya. Ya, setengah hari ya, kurang lebih ya. Kalau tadi Cirosi bilangnya tadi 40 menit, bener ya? 40 menit. Kalau Stefani tadi bilangnya kurang lebih berapa? Kurang dari 48 jam. 8 jam, 2 hari ya, kurang lebih ya. Iya, Jadi 2 teman-teman, hari. berarti teman-teman kalau misal waktu kita menunggu benar-benar harus menunggu dengan sabar ya, harus benar-benar merelakan kata Stefani. Jadi jangan sampai habis itu ngajuin lagi gitu kan. Lama-lama nanti kita didepak sama si IG gitu. Iya, itu juga mumpung karena disinggung, jadi jangan seperti itu katanya. Ini aku dapat info juga dari Om Boy. Om Boy ini Papa Instamit Indonesia. Dia sempat cerita, jadi ketika kita itu ajuin, terus kayak merasa nggak sabar kok belum dapat ya, terus kita langsung ajuin lagi. Nah itu jangan, karena memang jarak ngajuin pertama dengan berikutnya itu kan 30 hari. Jadi kalau memang belum dikabarin, mendingan kita biarin aja gitu, aktivitas seperti biasanya aja. Tapi kalau kita ajuin terus itu nanti dianggap spamming, nah itu malah nggak bagus katanya. Itu nggak boleh spamming ya kita ya. Ya, karena kalau spamming ke nggak satu keterima pun kan dikabarin kan, jadi tunggu aja Ya, notifikasi dari dia. betul, dapat notifikasi. Nah, karena tadi sudah sempat membahas tentang step-step ya, kita langsung masuk ke step-step karena itu kayaknya benar-benar kita udah kepengen ngisi, ya kan aku setiap hari udah kayak mau ngisi tapi nggak yakin dengan diri sendiri, tapi kita mau tahu secara detailnya nih langsung. Kita bukain. Nah, yang pertama itu ada confirm authenticity. Kalau username-nya, ya ini sekalian kalian membaca nama saya Ralicia, sekali didoakan saya. Full name berarti tadi teman-teman semuanya kalau full name di-completein full name gitu ya. Mungkin Miss Rosie, Kojek, dan Stephanie kalau ada langsung input langsung di... Bener ya, full name itu langsung isi full name biasa. Terus untuk dokumen type-nya. Nah, dokumen type ini gimana nih? Apakah Aku masukin paspor, Chefken paspor juga. Oh, paspor, benar paspor. Kalau Stephanie sama Gojek? Aku masukin KTP, dulu pernah nyoba SIM, paspor belum pernah coba, cuman memang aku punya teman kreator lain sempet kasih bocoran juga, dia pakai paspor juga. Jadi ini kan tadi Miss Rosa sama Chef kan pakai paspor kan. Jadi coba sih pakai paspor. Pakai paspor. Kalau aku tuh sama, sempat dapat bocoran kalau pakai paspor aja, nggak usah pakai KTP. Kalau Instagram tuh lebih memperhatikan paspor katanya gitu. Nah, tapi
aku ya mikir, waduh pasporku mati ya, apa ini? Terus ya wes, aku bener-bener yang terakhir tuh cuma manfaatin KTP. Ternyata bisa, jadi nggak ada, berarti KTP itu juga bisa loh guys. Ini tadi ada Dianggap kok sama pertanyaan. Instagram. Capture halaman paspor ya, yang ada fotonya. Capture halaman paspor yang ada fotonya. Nah, Kalau jangan ini expired Nah, paspornya. berarti harus upgrade dulu ya, update dulu, lebih baru nih kayaknya. Bener nggak? Iya, maksud aku kalau daripada paspor expired mendingan KTP sih, toh buktinya Jack dan Stephanie pakai KTP juga di approve gitu. Berarti bisa ya teman-teman, pakai KTP juga bisa. Ini ada pertanyaan yang muncul di kepala saya. Ini tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau misal nih, saya masuk di kakaknya Miss Rosi dan Bapak Chef Ken karena sudah blue tick semua dan kita masukin kakak, bisa nggak? Bisa nggak ya? Nggak tahu ya, itu cuman joke aja. Tapi kayaknya bisa kali ya, kita masukin kakak gitu ya sekali-sekali. Nanti saya pindah kakak ke kita pindah kakak ke Cirosi, yang mungkin mau daftar pindah kakak ke Cirosi dan Koken langsung daftar di bawah kolom. Lumayan bisa nebeng, bener kan? Kan itu udah valid gitu, udah dapet dua-duanya. Jadi kan langsung nebeng. Langsung deh yang step kedua. Nah, untuk kategori. Nah, kategorinya apa sih? Karena ternyata ada banyak kategori ya. Ada news media, ada sport, government, bla bla bla. Nah, untuk Kojek, Cirosi dan Stephanie mungkin ngambil kategori yang gimana nih? Yang Kita apa aja? berdua sama, ambil yang digital creator atau blogger atau influencer. Oh, ambil yang sama. Oke. Jadi Sama, aku sama-sama. ngambil yang itu juga. Ada pernah membantu teman yang selain digital creator atau influencer nggak mungkin? Ini siapa dulu nih? Aku sementara belum. Kemarin bantu temen yang memang kategorinya sama sih, digital creator. Iya. Karena memang kita lagi kreator di Instagram kali ya, jadi Nah, aku ada pengalaman nih. Aku tuh ada teman, dia tuh musisi wanita yang main harpis di Surabaya. Pasti ada yang tahu lah di sini ya. Teman aku namanya Jessica Sudarta. Nah, aku tuh udah tahu dia dari lama, dari kecil tuh udah banyak berkarya dan banyak diliput sama media. Aku akhirnya setelah aku centang biru, aku juga coba bantu dia kumpulin artikel. Terus aku coba, Jess, kamu coba masukin link-link ini, kamu coba apply. Padahal dia tuh juga, aduh Steph, aku loh udah berkali-kali ditolak. Coba Jess, coba. If you never try, you never know ya. Dia akhirnya mencoba. Dia tuh, aku lupa kategori apa, tapi kayaknya antara harusnya musik sih dia. Dan dia masukin link-link yang itu, akhirnya dia berhasil centang biru juga dalam waktu kurang dari 3 jam. wah, iya Cepet mungkin banget. nanti bisa bisa share-share juga mungkin yang musik. Followernya berapa? Berapa situ ya? Followernya nggak sampai 10.000. Hafal nggak ya? Jadi sekitar 8.000 atau 9.000-an. Nah, ini Nice. sudah mematahkan mitos ya. Iya. Salah satu mitos ya. Jadi nggak semua. Kalau country region pasti karena kita Indonesian ya. Terus tadi ada sempat disebutin tentang audience. Nah, tadi juga udah disebutin audience-nya. Also known as juga ya. Jadi teman-teman tadi yang udah dengerin bisa langsung masukin sesuai tadi apa yang didengerin, masukin aja semuanya. Nah, step ketiganya, ini link. Kayaknya link ini agak berbeda-beda ya. Mungkin Cici Koko ada yang bisa share tentang link-linknya nih. Link-linknya apa aja? Mungkin lebih detail. Miss Rosi mungkin? Kalau aku link dari artikel yang pernah ngeliput aku, terus pilih yang trusted. Kemarin aku diliput Kumparan, aku masukin, sama Jawa Pos, aku masukin, sama YouTube dari podcastnya Grace Tahir, sama YouTube beberapa dari kemarin tuh ada satu media, aku lupa namanya apa, aku masukin. Jadi aku masukin cuma 4. 2 media, 2 link YouTube gitu. Dan medianya kalau teman-teman bisa pilih yang trusted ya. Jawa Pos ini salah satu media yang yang udah trusted gitu. Jadi kalau teman-teman pernah diliput Jawa Pos, masukin Jawa Pos. Gitu. Sama ini IDN Times, sorry, aku masukin 3, Kumparan, IDN Times, dan Jawa Pos. Untuk yang lokasi Surabaya ya, Jawa Pos. Oke, gimana kalau yang lain? Oke, kalau aku sama kayak Cirosi, jadi setelah tahu dari Cirosi, aku juga
bener-bener kurasi link-link yang aku masukin, nggak kayak biasanya. Biasanya tuh aku kayak ya wis asal link apapun aku masukin, tapi kali ini aku nggak mendingin quantity, yang penting kualitas kalau link itu. Jadi benar kita pilih dari media-media yang terpercaya. Kebetulan juga aku ada diliput sama Jawa Pos, jadi aku masukin juga Jawa Pos, IDN, ada juga satu lagi dari Sindo News, MNC Group ya. Habis itu terakhir aku masukin link TikTok aku. Udah. Oke, aku commute. Berarti udah ada banyak ya, lebih ya berarti ya. Oke, kalau Kojek? Ya, jadi ini kan kalau teman-teman lihat di kanan bawah kan ada sosial media, news artikel sama other ya. Jadi itu yang aku tadi maksud. Dulu aku selalu setipe semua, news artikel semua. Tapi yang terakhir itu aku news artikel satu ya dari Jawa Pos. Lalu sosial media itu aku kopas dari link Instagram dari media kalau nggak salah Kumparan. Aku kopas. Jadi bukan dari Google ya, tapi dari kopasnya Instagram, copy link postingannya. Lalu other-nya aku masukin YouTube. YouTube kebetulan dari Kunci punya Telkomsel. Nah, tapi sebenarnya aku pengen bahas yang bisa mundur satu slide nggak? Tadi mungkin ada yang teman-teman belum keluputan karena ini juga penting menurutku. Nah, Ini yang ya. audience sama ini ya, also known as ya. Jadi teman-teman coba baca, describe the people who follow you, your account, include who they are, what they are interested in, and why they follow you. Dulu aku sempat tulis itu dalam bentuk narasi. Jadi aku tulis yang follow aku itu business owner, teman-teman sama kreator apa kayak gitu-gitu. Tapi ya itu gagal terus kan. Jadi waktu itu aku cuman simple tulis username dari audience. Jadi orang-orang yang follow kita yang centang biru itu aku tulis di sana. Jadi username-nya orang-orang centang biru yang follow itu aku tulis. Ada beberapa. Lalu yang also known as itu yang tadi ya. Kalau ini kan nggak ada batasannya. Selama memang belum sampai jedok, ya tulis aja sebanyak-banyaknya. Teman-teman dikenal sebagai apa, itu tulis aja nggak ada salahnya. Gitu. Jadi supaya nggak ada yang kurang gitu maksudnya. Udah itu aja. Mau make sure teman-teman paham yang audience sama also known as. Ya, biar lebih jelas ya. Thank you, Kojek. Yang ini sudah ya, berarti teman-teman ada 3 step. Nah, nanti kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan kelima, ini saya udah menulis beberapa perbedaan dan persamaan. Nanti dari tim Petership akan membuat sebuah tabel kayak perbandingan ya, supaya kita bisa upload dan teman-teman bisa cek juga, cek recheck. Nanti akan diupload ke akun Instagramnya Petership, jadi bisa langsung cek situ. Sudah nanti kami akan buatkan detail, dan sudah di-post nanti ya hari ini. Ditunggu hari ini, oke? Langsung follow dulu biar nggak ketinggalan, supaya tahu nanti perbedaan dan persamaannya setiap orang ini apa aja, oke? Yuk kita lanjut. Sepertinya Miss Rosi tadi agak terputus ya, terputus internetnya kali ya. Kita bisa Iya, tambah. nggak apa-apa, masih OTW. Nah, ini udah muncul lagi. Rosi sudah kembali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang kelima adalah, apakah ada cara untuk meningkatkan peluang mendapatkan blue tick? Jadi misalnya contohnya kita udah punya link, atau mungkin buat teman-teman yang belum punya link, atau mungkin harus gimana ya selama ini, atau step awal-awalnya nih harus apa aja gitu. Siapa dulu mungkin yang mau jawab nih? Bisa, Miss? Ya, yes. Nomor 1, untuk dapetin verifikasi, I believe Instagram itu kan pasti nggak sembarangan kasih ke orang-orang gitu ya. Jadi that's why kenapa orang-orang dengan follower yang sedikit, anyway, follower tersedikit yang pernah kita temuin itu 1.600 teman-teman. Dan berikutnya follower yang tersedikit kedua itu 2.000 sekian, itu teman kita sendiri. Gitu. Dan setelah kita cek, persamaan dari kita semua itu bukan number of followernya, tapi liputan di media. Jadi orang-orang ini itu sudah terverifikasi di media lokal yang ternama di kota masing-masing. Ya, of course Instagram juga pasti akan
melihat ini sebagai suatu, kalau udah terverifikasi oleh media, of course itu akan lebih gampang buat dia untuk verifikasi. Yes, 1.600 bisa blue tick Putri. Ya, di konten IG Reels-nya Pinterest udah kita bahas juga. Nanti kalian bisa cek username-nya juga. Ya, dan yang follower yang 2.000 yang barusan dapat itu Unico Selomit itu juga salah satu circle kita, dia juga apply setelah kita dapat gitu. Nomor 1 itu, jadi media exposure. Nah, sekarang kita bicara tentang event atau hal-hal seperti apa yang mau diliput oleh media, yang media itu dengan senang hati mau nge-boost personality-nya orang ini. Nomor 1 kalau dari aku, setelah aku drawing conclusion adalah event-event yang punya social impact. Ya, event-event CSR, event-event charity, atau event-event komunitas. Ya, mungkin dari sisi aku sedikit sharing artikel-artikel yang kemarin aku submit di Instagram itu artikel yang memang dimuat yang berhubungan dengan aku sebagai founder community. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku ini founder community untuk para pejuang 2 garis, orang-orang yang sedang berjuang untuk punya anak. Ya, jadi lewat komunitas ini aku empowering orang lain. Dan ini adalah hal-hal yang sangat bisa dan sangat dicari oleh media. Hal-hal yang berhubungan dengan social impact, komunitas, empowering orang, prestasi-prestasi itu juga bisa, teman-teman. Kalau sekarang mungkin teman-teman kan datang dengan berbagai profesi ya, ada yang mungkin nggak memungkinkan untuk bikin komunitas. Pengusaha bisa nggak bisa bikin sebuah event yang ngasih social impact kepada orang lain. Bikin sebuah event yang nggak hanya ngasih social impact. Misalnya, Miss, aku nggak mau bikin event yang berhubungan dengan social impact. Boleh banget bikin event yang viral. Contohnya, bagi-bagi 20.000 takjil. Itu pasti media mau ngeliput. Ya, tapi masalahnya kita harus tidaknya bikin event itu nggak cuma 1. Ya, kalau teman-teman mau cek, ya teman-teman boleh cek di Google, ketik nama lengkap teman-teman sendiri. Apa yang muncul? Kalau belum ada media exposure, otomatis akan susah kalau kita apply butik. Ini sama berhubungan dengan ini ya, IG-nya organisasi atau brand. Ya, komunitas, organisasi, brand itu bisa banget dapat centang biru. Yang paling dekat kita bisa lihat UBS Lifestyle, pabrik emas dari Surabaya juga. Saya nggak mention yang dari Jakarta karena kabarnya memang ada isu yang lokasinya di Jakarta katanya lebih mudah ya. Saya mention yang brand-brand Surabaya. UBS Lifestyle dia banyak banget event. Ya, baik event fashion show, event yang bukan social impact, event yang social impact. Terus kalau brand sama organisasi, ini sedikit tips juga, teman-teman boleh tiru, punya landing page atau website bisa membuat organisasi atau brand kalian itu lebih legit. Gitu ya, punya website sendiri, pakai nama sendiri, itu bisa banget juga. Dan kabarnya kalau kita sebagai person, kalau kita juga punya website, itu akan lebih mempermudah Instagram untuk verifikasi. Ya, kalau kita punya website pakai nama sendiri, misalnya saya punya website www.missrosi.com atau www.rosianalin.com, itu akan lebih memudahkan. Katanya gitu, kayak poin plus gitu loh, teman-teman. Ya, punya website, landing page gitu. Jadi kalau balik lagi, kalau teman-teman mau nge-search, gimana sih jejak digital teman-teman, boleh ketik nama sendiri di Google. Apa yang keluar? Ya, kalau yang keluar itu baru sekedar social medianya kalian, berarti yang harus dikejar adalah media exposure. Media exposure gimana, Miss? Nomor 1 paling gampang bikin event gitu. Bikin event di mana kalian bisa diliput oleh media terpercaya yang nama kalian itu muncul. Gitu. Benar, Novi ya, tugas akhir Miss ngetik di Google. Iya. Ya, jadi bikin event. Nah, sekarang masalahnya event-event seperti apa nih yang harus kita bikin supaya media mau untuk ngeliput kita. Nah, itu nanti akan dibahas terakhir. Dari aku itu, Cah. Nah, oke. Ini kalau dari Stefani gimana? Oke, kalau dari aku sebenarnya memang benar sama Cirosi, paling pertama itu yang harus kita lakukan sebelum kita nentuin kita ini udah eligible belum buat apply blue tick. Kita pertama kali coba googling nama sendiri di Google. Apa yang keluar di sana? Nah, waktu bertahun-tahun yang lalu, aku tuh yang waktu masih panas-panasnya, masa aku nggak bisa centang biru sih gitu. Masih naif ya namanya anak muda gitu. Terus ya jujur aja kalau misalnya kita nilai secara subjektif, kita kan menilai diri kita sendiri kadang lebih ya. Jadi aku loh udah merasa berkarya enough. Kenapa aku nggak dapet centang biru? Tapi
setelah dilihat dengan kacamata yang lebih objektif, oh ya ternyata artikel aku tuh kurang ya, ternyata maksudnya aku tuh belum memberikan dampak yang banyak buat orang luas gitu. Dari sana aku lebih fokus berkarya, dan memang aku akhirnya lebih banyak terlibat, mulai nabung istilahnya. Artikel yang aku masukin tuh juga nggak dalam 1 tahun yang sama, tapi ada juga yang artikel 2018. Jadi kita tuh nggak tahu kapan kita ada kesempatan untuk diliput sama media, tapi ya kita harus siap dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Dan kayak media itu istilahnya tabungan buat kita lah. Kalau misalnya masih belum centang biru, itu sebuah tabungan, jadi dijaga dengan baik. Artikel link-linknya tuh kalau bisa aku simpen di notes ya. Nanti waktu kalian udah banyak, bisa langsung apply aja di centang biru. Nah, caranya biar meningkatkan peluang kita buat diliput, kan kalau misalnya Cirosi tadi bilang, lebih banyak bikin event, padahal kan kalau di kasus aku bukan orang yang bisa membuat event, dan maksudnya nggak semua orang juga kan bisa bikin event, karena event tuh pasti juga ada cost, dan juga, ya aku juga background-nya bukan business owner, karena aku cuma digital creator kan. Nah, yang bisa aku lakukan biar aku bisa meningkatkan peluang untuk diliput, yaitu aku melibatkan diri dalam event-event itu. Jadi kita nggak perlu bikin event, tapi kita bisa juga loh terlibat jadi peserta, atau misalnya aku jadi host, atau misalnya jadi pembicara talk show, itu juga bisa membantu. Siapa tahu waktu event itu brand yang mengadakan itu mengundang media. Nah, itu suatu kesempatan juga, jangan disia-siakan. Dan yang penting berkarya, kita tuh kalau give value buat audiens kita, pasti kok ada orang yang bakal notice dan bisa menghargai kita dengan cara, ya siapa tahu nanti bisa diliput juga. And be authentic. Semakin aku berkarya, kan aku udah berkarya dari 2016, waktu masih sambil kuliah juga, dan aku masih istilahnya sambil berkarya tuh sambil mencari jati diri. Aku yang dulu waktu pertama kali berkarya sama sekarang, mungkin pembawaannya udah sangat beda, dan semakin kesini semakin mengenali diri sendiri. Kalau semakin kesini kan kayak guyonannya udah semakin lepas, udah lebih kelihatan karakternya. Yaitu, jangan pernah takut untuk menunjukkan karakter kamu, karena disitulah letak unik kamu. Ketika kita tuh unik, kita tuh autentik, ada peluang lebih, orang itu nggak usah media, orang lain tuh bisa melirik, oh orang ini unik. Lama-lama kan kita personal branding lagi udah semakin kenceng, kalau semakin kenceng ya semakin ada alasan dong buat kita tuh diliput sama media. Itu sih yang membantu kalau dari aku. Ya, memang authenticity yang keunikan diri sendiri itu penting ya, harus nomor 1 ya. Kalau Kojek nih, Kojek gimana Kojek? Iya, jadi sebenarnya sama ya sama Miss Rosi dan Stefani terkait dengan media, tapi mungkin kalau aku mau tambahin yang hal lain, itu adalah networking. Jadi kan dulu banget pernah dapat satu info bahwa minimal harus 30.000. Itu infonya legit loh dari Facebooknya langsung ke, waktu itu kalau nggak salah ke Pemkot ya. Jadi kalau misalnya mau ngajuin itu harus kayak gitu. Tapi itu udah lama. Mungkin mereka ngubah peraturan juga ya. Jadi oke, kalau misalnya belum 30.000 nggak bisa ini ya, nggak bisa kayak dulu 10.000 followers dulu baru dapat swipe up. Tapi sekarang semua bisa swipe up. Jadi mesti up to date juga ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Bisa jadi yang info-info dulu itu udah nggak relevan. Nah, tapi kalau yang topik yang selalu relevan setiap saat itu adalah networking. Nah, kan ada audiens itu. Nah, kebetulan Miss Rosi sama Stefani nggak ngisi di kolom audiens sampai mereka dapat. Tapi aku merasa itu bisa jadi bantuan untuk kita kalau bisa sebanyak-banyaknya, why not, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman bernetworking dengan orang-orang dan akhirnya bisa punya konten-konten yang membuat orang-orang follow teman-teman, atau teman-teman punya personality yang memberikan value ke orang-orang banyak, itu bisa jadi follower-follower kita itu blue tick, walaupun kita nggak blue tick, tapi follower kita ada yang blue tick. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebuah data tambahan untuk pengajuan di form. Jadi networking penting juga ya teman-teman. Networking ini penting ya. Yang paling penting kayaknya followersnya blue tick. Saya nggak perlu blue tick, tapi follower saya ada yang blue tick nggak apa-apa. Itu adalah salah satu hal yang menjual itu, ya kan? Caca, aku boleh salah sedikit mau jawab pertanyaannya Erik nih, pertanyaan yang menarik nih ya. Jadi Erik ini nanya, dia di sosmed kan isinya mostly tentang food photography, ya. Jadi dia tuh sebagai content creator. Tapi sebenarnya di link-link yang pernah diliput media itu mostly dari bidang lain, yaitu dia sebagai atlet, ya. Apa sih Erik ini nerbangin pesawat tuh loh, ya ampun aku lupa istilahnya apa, aero something gitu ya.
Aero apa, Steph? Sound on dong. Aero apa, Rick? Aero modeling. Aero modeling, ya ampun. Jadi Erik ini atlet aeromodeling. Nah, pertanyaannya Erik, apakah link itu bisa dimasukin untuk membantu proses atau malah jadi bumerang karena nggak sinkron? Ya, ini aku jawab berdasarkan pengamatanku. Beberapa orang yang dapat blue tick, Rick, itu ya, dia konten di sosmednya nggak ada hubungannya dengan link di sosial medianya dia. Link di media tentang apa yang dia lakukan. Jadi beberapa orang itu cuman upload foto-foto aja, tapi di media itu dia diliput sebagai misalnya atlet gitu ya. Ada yang seperti itu, Rick. Jadi sebenarnya itu nggak jadi bumerang kalau menurutku, ya. Dan di beberapa orang itu ada yang benar-benar nggak nyambung, ya. Dia posting apa, tapi di media exposure-nya tuh legit. Tapi dari kacamata seorang personal branding coach, dan saya sangat memperhatikan satu niche ini, kalau dari aku sebaiknya align, karena we want persepsi publik tentang kita itu satu, gitu. Jadi benar-benar Erik Lim ini ingin dikenal sebagai apa? Karena aku akan lebih highlight-nya gini, what public will see you as a person. Erik sendiri kepingin dikenal sebagai apa? Kalau Erik pengen dikenal sebagai seorang food photographer, boleh banget juga dikejar media exposure tentang itu. Ini saya bicara selain butik ya, karena Erik kalau udah pernah diliput di media, Erik tuh sebenarnya bisa pakai link itu sih untuk mendukung, ya. Dan bisa dikurasi juga di sosial medianya Erik bahwa selain kamu suka di area ini, ada loh hal-hal yang bikin kamu tertarik, kamu seorang atlet dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang personal branding coach, yang penting itu bagaimana kamu ingin dikenal sebagai orang. Dan where the money is, ya. Pekerjaan Erik yang utama di mana? Erik bisa membantu orang di area apa? Itu lebih penting daripada sekedar to get the blue tick or not. Gitu. Misalnya nih Erik udah dapat centang biru. Terus Erik ini ingin dikenal membangun otoritas di area mana? Itu buat saya lebih penting. Gitu sih. Semoga ngejawab. Tapi intinya nggak akan bumerang sih menurut aku gitu. Karena link itu kan tentang pejuang 2 garis dan lain sebagainya. Sementara kontenku tentang menuju 2 garis itu cuma sekitar 20% dari keseluruhan kontenku. Gitu, Rick. Oke. Sudah menjawab ya, semoga menjawab ya. Tadi kayaknya ada teman-teman juga yang tanya tentang isinya tuh apa, udah jelas. Sudah di-upload di Pinterest ya, kita gerceps banget memang. Di Pinterest sudah di-upload. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini yang ada tulisannya no fixed answer. Nanti di slide. Nah, udah ada nih. Nah, kelihatan dikit. Nah, oke, udah ada pokoknya ya. Udah nanti bisa dilihat di situ semua, oke? Alright. Kalau untuk suatu brand dokumennya pakai apa, Miss? Nah, ini mungkin ada yang mau menjawab. Tadi di atas kayaknya juga ada pertanyaan untuk sebuah usaha. Mungkin ada yang bisa menjawab ini, Koko Jack, mungkin? Iya, ini kebetulan memang punya 2 treatment yang berbeda. Jadi yang kali ini kita fokus di yang individu ya, personal. Kalau untuk bisnis, kita juga masih belum ada pengalamannya teman-teman ya. Pengalaman kita lebih ke personal. Jadi kita skip dulu. Semoga kita punya pengalaman segera ya, bisnis-bisnis kita semua centang biru kita bikin lagi gitu ya. Lanjut lagi dulu, Ca, mungkin ke pertanyaan yang lain. Oke, semua udah jelas tadi ya. Berarti kan benar-benar harus membangun personal branding-nya yang paling penting ya. Jangan lupa personal branding selalu yang paling penting. Uniknya identitas pribadi itu juga harus paling penting ya. Udah terjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang harus dilakukan kalau waktu kita mengajukan blue tick? Tadi kayaknya sempat ada di share-share sedikit ya. Mungkin mau nambahin kalau waktu kita mengajukan blue tick. Nah, gimana nih? Harus menunggukah atau harus apakah kita ini eligible atau enggak untuk dapat blue tick gitu. Kayak like apa sih impact kita di sosial sampai Instagram tuh harus ngasih kita blue tick gitu. Jadi benar-benar kayak kita harus membuktikan diri dulu bahwa kita tuh punya sesuatu gitu. Kita itu layak untuk di-verified. Menurutku itu sih. Salah satunya ya punya event-event yang bisa eligible untuk diliput sama media. Lebih ke itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin teman-teman yang lain? Jack dan Stephanie? Atau mungkin mau tambahin sekalian, kalau misal kita ditolak nih, karena kan udah pernah ditolak ya.
apa sih yang harus kita lakukan? Karena kan saya juga udah pernah ditolak tapi nggak ngerti harus ngapain gitu. Tapi tadi kayaknya udah dijelasin banyak banget loh, udah komplit sebenarnya. Yuk gimana? Ya, profile picture harus foto asli, Celois. Foto muka kita Betul, jelas. betul. Ya, pokoknya kalau yang di bio itu standar semua ya. Maksudnya ada profile picture, bionya harus lengkap. Lalu kalau misalnya ada link-link yang mendukung diberikan. Tadi mungkin kalau dari case-nya Erik, ini kan aku juga sambil lihat Instagramnya Erik. Kalau misalnya masukin untuk artikel yang dapat ini medali emas yang beberapa waktu yang lalu itu kayaknya perlu dimasukin di bio aja. Jadi nggak apa-apa, memang fotografer plus peraih medali emas gitu kan. Nah itu mungkin belum ada di bio-nya. Jadi biar waktu diajuin itu antara link artikel media coverage dengan bio kita tuh sinkron. Intinya itu sih, sinkronisasi antara bio kita dengan artikel kita aja gitu. Nah ini ada pertanyaan yang bagus banget. Apakah IG kita harus aktif ada postingan tiap ini? Ini bener banget. Aku sempat baca-baca artikel juga ya. Jadi memang ada satu teori. Ya kalau saya bilang teori ini berarti masih perlu dibuktikan lagi ya. Tapi ini bisa jadi tambahan data. Memang ketika kita mengajukan blue tick itu adalah saat-saat dimana kita memang sedang aktif. Traffic kita di Instagram itu sedang aktif. Itu bisa membantu menurut artikel tersebut. Jadi contoh waktu saya ajuin jam 10 malam, memang saya barusan posting. Lalu saya lihat-lihat account lain, saya tinggalin beberapa komen juga. Lalu waktu saya ajuin, saya mungkin sempat scrolling lagi, tinggalin komen dan like postingan. Habis itu ya udah tidur. Besoknya dapat kayak gitu. Jadi jangan sampai Instagram kita juga nggak aktif. Itu nggak bagus juga di mata Instagram kalau Instagram kita akunnya itu pasif gitu. Pastikan waktu kita pengajuan itu sedang aktif-aktifnya kita. Nah, itu bisa dipraktekin. Kecuali kalian sudah salah satu figur yang terkenal secara internasional. Ini saya nemu sebuah account yang kebetulan saya baca bukunya beliau, saya tulis di chat ya, teman-teman bisa cek. Account yang namanya Hemin Sunim, ini seorang Korean, tapi kayaknya tinggal di US. Dia tuh pengarang buku, sudah bestseller, New York seller. Nggak punya profile picture, postingannya 0, tapi dia verified atau blue tick. Karena mungkin Instagram melihat orangnya real ada dan prestasinya tuh nyata. Ya, kalau udah setara Hemin Sunim, ini postingan 0 pun nggak ada profile picture verified gitu. Iya. Dikasih Tapi kalau ini aku mau Instagram. ini sih, Miss. Aku mau tawarin sebuah teori lagi ya. Bisa jadi dulunya waktu dia dapet, dia punya postingan lengkap. Mungkin habis Bisa putus sama pacarnya ya. Baru putus sama pacarnya terus delete semua kontennya apa tuh juga bisa sih. Tapi dia tag-tagannya tuh banyak teman-teman ya. Kalau Iya, kita- betul. Memang dia well known ya. Ya, tapi saya Bisa jadi. baru nemu satu account ini yang 0 postingan, profile picture-nya nggak ada, tapi dia verified gitu. Bisa ya berarti ya. Stefani mungkin mau ada tambahan? Oke, nah kalau aku sih sebenarnya kurang lebih sama kayak Cerosi. Nah, aku mungkin nambahin dari ini sih, yang tadi ada kok tadi sempat tanya ya. Wait, kok hilang pertanyaannya. Apakah engagement rate harus tinggi kayak gitu, misalnya untuk apply. Nah, buat nge-apply itu sebenarnya nggak harus kita engagement tinggi, followers banyak. Soalnya itu kayak nggak ngaruh sih. Pada dasarnya gini, kita kan bikin konten di sosmed kita secara online. Tapi yang paling penting itu apakah konten kita tuh dampaknya sampai ke offline. Itu. Jadi dampak offline-nya ini yang paling penting, makanya kenapa kok kalau misalnya memang seberdampak itu, harusnya tuh juga bisa dapat coverage di media. Makanya coverage media tuh kayak timbal balik gitu loh, dari apa yang kita lakukan, aksi reaksi. Apa sih teorinya itu? Ya hasil dari Sebab karya akibat. kita. Ya. Sebab akibat itu. Jadi kayak media coverage itu nggak perlu dikejar, tapi dia tuh bakal mengikut kalau misalnya kita tuh terus berkarya. Jadi nggak perlu berkecil hati, misalnya engagement kecil, terus followers dikit, itu faktor kesekian. Faktor kesekian ya, teman-teman. Itu tetap faktor kesekian. Oke. Kalau sudah dapat blue tick, apa yang harus kita lakukan nih? Kalau sudah dapat blue tick. Nah, ini yang paling berat kayaknya. Karena tadi udah ada cerita positif dan negatifnya, terus semuanya dapat dapat exposure lebih. Nah, kalau udah dapat blue tick, apa yang harus kita lakukan nih? Take it for granted sih kalau dari aku. Blue tick ini kayak sebuah kayak verifikasi yang you are legit, diakui. Jadi gunakan ini untuk kebaikan aja. Kalau menurutku itu sama untuk nge-build
personality kalian di digital era ini, terus nge-build otoritas kalian, terus setting boundaries juga. So use it wisely. Use it wisely, guys. Oke, yang lain? Kojak? Stephanie dulu Kurang- nih. Ya, kalau dari aku sih balik lagi sih purpose kita apa di Instagram gitu aja. Jadi sebaiknya itu ketika dapat blue tick itu kan kayak responsibility ya, seperti udah disinggung banyak sama Miss Rosi sama Stephanie juga. Dan pentingnya adalah nggak cuma efek di online. Aku suka banget dengan jawabannya Stephanie. Presence kita di offline itu juga harus, karena moment of truth itu penting banget teman-teman. Jadi jangan sampai blue tick ini juga didewa-dewakan sampai gimana, tapi ternyata di offline itu nggak dapat moment of truth-nya. Makanya kita juga, kalau aku pribadi berusaha biasa aja. Jadi mungkin aku appreciate teman-teman circle-circle deket yang happy banget waktu aku dapat, mereka tuh kayak nyelamatin sama kayak kelihatan happy banget. Kalau aku kan lebih lega ya, happy tapi kayak teman-teman tuh kayak banyak yang euforia gitu kan. Ya memang ada yang kasih selamat dengan tulus, kasih beban tanggung jawab seperti Miss Rosi bilang tadi, wah habis ini mesti gini, mesti gitu ya. Tapi aku berusaha untuk ini mungkin ya, se-down to earth mungkin juga, karena ya cuman beda ini aja, centang birunya aja, tapi jacknya sama kan gitu. Jadi hopefully itu bisa tetap kita pertahankan sih. Yang penting moment of truth di offline tuh harus tetap sinkron sama apa yang kita posting. Benar. Stephanie, gimana sih? Yes. Kalau dari aku, centang biru misalnya kita tuh dalam berkarya, pikiran kita tuh kita berkarya untuk dapat centang biru. Berarti kan centang biru is the goal. Mending dari sekarang kita coba ubah mindset. Jadi bukan centang biru tuh not the ultimate goal. Jadi waktu aku ditolak berkali-kali itu pun ya rasanya tuh jelek gitu ya. Ya ampun aku belum layak gitu. Tapi memang aku dikasih momen di penolakan berkali-kali itu juga aku ambil hikmahnya. Itu momen-momen yang aku pakai sambil menunggu itu. Yang aku lakukan, aku memantaskan diri buat mendapatkan centang biru itu. Jadi yang aku lakukan ya aku berkarya terus tanpa henti. Dan centang biru tuh buat teman-teman yang di sini masih berjuang untuk mendapatkan centang biru, ingat, aku reminder aja, centang biru itu nggak menentukan your self-worth. Jadi walaupun kamu nggak centang biru, bukan berarti kamu itu worth less than me. Kita tuh sama, equal, kita tuh sama-sama manusia yang berharga. Jangan sampai jadiin centang biru itu kayak, ya aku nggak centang biru, aku beda, aku nggak bisa ngasih impact. Padahal kita semua tuh punya kesempatan yang sama buat berkarya, kita punya kesempatan yang sama buat impactful buat orang sekitar kita. Centang biru itu jadikan cuma bonus di tengah kita berkarya. Jadi ini tuh ya sambil kita dapat, ini tuh juga masih proses. So continue to do better and bermanfaat buat your community. Kita nggak bisa cheat the process, intinya trust the process dan keep creating. Wah, nice Ya. ini. We cannot cheat the process ya. Jadi jangan fokus sama centang birunya, tapi bagaimana melayakkan diri kita dan ngasih impact ke sosial, nanti blue tick ini akan comes dengan sendirinya. Amin. Karena memang susah ya kalau udah berulang kali mengajukan, terus habis gitu bener-bener tujuannya itu tuh kayak susah banget ya. Ada yang sampai down dan mungkin jangan sampai ya amit-amit kayak nggak mau berkarya lagi gitu. Nah ini saya kepengen denger ini dari ada Chef Ken nggak sih, Miss? Nah saya tuh kepengen denger sih gimana ya prosesnya, terus habis gitu perasaannya, apa yang harus dilakukan kalau kita ini benar-benar ditolak udah berulang kali. Nah ini saya ini sambil nyatet udah dari tadi kan sampai pegang pensil ini. Gimana kok? Ya, jadi kalau dari saya pribadi tadi pagi kan tiba-tiba tuh di WA, di PM, di DM sama salah satu teman juga. Congrats ya, saya bingung. Ini kenapa ya? Terus tiba-tiba saya buka, oh ternyata udah blue tick gitu, ya kan? Itu unexpected. Tapi kalau kita bicara masalah bagaimana caranya, itu jujur ya, saya serahkan 100% kepada manajer saya, aka Miss Rosi. Ya, jadi saya fully serahkan ke dia ini semua karena ya bagi saya blue tick itu soalnya sebuah achievement, ya kan, sebuah achievement, sebuah bonus ya.
Tapi yang paling penting itu it's not about the blue tick, ya. It's not about the blue tick, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu bisa membawa diri kita. Jadi lebih ke personal branding-nya. Karena apa? Mungkin kalau ditanya bagi saya, gimana chef rasanya dapat blue tick? Ya, saya sih agak-agak bingung mau jawabnya gimana ya, karena dulu spotlight itu saya sudah dapat sejak tahun 2012 hingga detik ini, ya kan? Nah, cuman yang membedakan nanti ya mungkin hanya berbagai macam apa ya, sorotan itu lebih engagement-nya mungkin bukan engagement, tapi lebih sorotan publik itu lebih naik lagi, ya kan? Terus setelah itu apa namanya? Kalau kita bicara masalah kita ini personal branding. Nah, ini teman-teman yang mungkin yang harus dititik beratkan ke sana ya. Karena jangan sampai ketika kita ini belum ready untuk menerima sorotan, belum ready menerima blue tick, terus suddenly dalam satu hari ini kita terima, ya. Nah, ini biasanya teman-teman itu akan banyak sekali orang-orang yang istilahnya bingung berbuatnya harus seperti apa. Contoh paling gampang gini, ketika istri saya dapat blue tick ya, ketika istri saya dapat blue tick itu dia ngomong gini, gila ini saya ngapain sedikit difoto sama orang, sedikit difoto sama orang. Bagi orang yang tidak siap seperti itu ya, menjadi public sorotan publik, public attention, itu mereka akan melakukan hal-hal yang salah. Contohnya, tiba-tiba nih, karena kan kita ini punya kebiasaan ya. Nah, kalau saya bilang there's always a price to pay, itu kalau kita menjadi sorotan publik, itu ada hal-hal personal, itu diambil dari diri kita. Contoh, dulu saya itu orangnya kan cuek ya. Kalau mau pergi-pergi itu ya pakai baju seadanya, mungkin pakai sandal jepit apa segala macam itu fine ya, mau pakai kaos kutangan pergi fine ya. Tapi ketika sorotan publik itu sudah ke saya, itu personal branding tadi itu sudah dicabut oleh maksudnya kebebasan itu sudah dicabut dari diri saya. Kenapa? Karena saya harus istilahnya merepresentasikan bahwa oke, this is Chef Ken, bukan Ken yang dulu lagi. Tapi ingat, harus tetap original. Ya. Beberapa dari kebebasan saya yang dulu misalnya kalau orang ngomong, wih ini orangnya selengean, oh ini orangnya kok kayak kesannya semau-maunya sendiri. Nah, hal-hal seperti itu harus diminggirin. Ya, nah, itu selalu ada harga yang harus kita bayar. Seperti itu. Katanya Kak Teddy pakai baju chef kemana-mana ya chef katanya. Oke. Nah, sekarang ya sebentar lagi Miss Rosi akan menjelaskan kenapa saya itu kok belum mendapat blue tick. Ya, this is why. Oke, aku akan jelasin secara cepat aja buat teman-teman yang mungkin juga banyak pertanyaan. Kenapa kok saya yang dapat padahal Chef Ken media exposure-nya udah dari dulu dan dia bahkan udah pernah tampil di TV. Ternyata we just found out teman-teman kalau akunnya Chef Ken itu kemarin kena ban karena melanggar community guideline. So this is very important. Kalau teman-teman mau ajuin, teman-teman harus cek ya. Salah satu tanda kenapa kita itu ke-ban, justru aku tahu dari Teddy, kebetulan Teddy juga ada di sini, karena akunnya Chef Ken tuh nggak bisa invite collaboration dengan akun lain. Jadi sempat kita ini sumpek banget karena akunnya Chef Ken ini nggak bisa di-invite kolaborator dengan akun lain. Ya, ternyata ini di-ban. Nah, di-ban-nya di area apa? Di-ban-nya karena kemarin itu Chef Ken sempat pakai beberapa musik yang dulu free copyright, sekarang udah nggak free copyright. Dan itu banyak banget videonya dia yang kena notif seperti itu. Ya, jadi beberapa video itu di take down sama IG, beberapa video itu suaranya jadi ke-mute gitu. Termasuk yang ada beberapa yang terbaru juga ke-mute. Dubbing sama musik itu juga kena. Nah, tapi terakhir Instagram tuh ngasih opsi kita boleh ganti musik, tapi dubbingan Chef Ken itu suaranya hilang. Ya, jadi di konten yang terakhir itu beberapa ada seperti itu.
Terus kemarin Chef Ken pernah ke band karena ngasih emo api itu terlalu banyak. I also don't know why gitu ya. Jadi dia tuh komen ngasih pakai emo api banyak, terus langsung kayak Instagram ngasih notifikasi, komen kamu ini kayak triggering atau apa. Kita juga nggak tahu kenapa. Melanggar community guideline. Jadi ketika kita submit lagi di masa ketika kita itu masih dalam tanda kutip dihukum sama Instagram, itu kita nggak ke-approve. Tapi kemarin kenapa saya ajuin lagi? Karena akunnya Chef Ken sudah bisa invite collaboration lagi. Jadi begitu kemarin aku ajuin, hari ini sudah dapat centang biru. So teman-teman harus pastiin nggak melanggar community guideline. Ada satu lagi, yaitu namanya shadow ban di Instagram. Mungkin Caca boleh kasih linknya di sini ya, teman-teman bisa baca shadow ban itu apa. Salah satu yang ke shadow ban itu kalau beli follower, terus kalau ngerespon terlalu cepat dan terlalu banyak, istilahnya suka nge-spam gitu ya. Misalnya kita nge-spam pakai kata-kata yang sama, kita kopas, kita taruh di banyak akun dalam waktu yang sangat singkat, kita langsung kopas komen ini ke banyak account, itu langsung dianggap spamming gitu. Jadi hal-hal itu juga bisa bikin account kita kena shadow ban. Di link yang nanti Caca sharingkan ini ada cara untuk ngecek gimana account kita ini apakah kena shadow ban atau enggak ya. Jadi kalau nggak sempat di-share, mungkin nanti bisa DM account-nya Pintership, kita share ininya ya, linknya ya, gitu. Nanti saya share di grup, Miss, karena semua kita jadi satu grup ini. Ya. Nanti kita grup ya, biar lebih jelas, lebih lengkap. Ya, Berarti jadi, kalau misalnya kan itu case-nya ya, melanggar community guideline itu. Benar, itu salah satu yang harus kita cek ya ternyata ya, terutama kalau kita sering buat konten, sering ngupload, kita benar-benar harus ngecek ya satu sama lain. Terutama kalau misal kita nggak punya identitas diri, kita juga harus ngecek nih, bener nggak? Apakah kita ini yang biasa-biasa aja, apakah kita ini punya salah satu niche yang kuat gitu. Kalau kita nggak punya niche yang kuat, berarti kayaknya agak susah menjadi salah satu yang diliput oleh media, karena kita nggak bisa mendapatkan exposure itu, kita nggak bisa mendapatkan pengakuan dari offline. Bener ya, Miss ya? Bener, Stefani ya? Mungkin ini Kojek lagi keputus. Jadi kalau misal teman-teman mau tahu, mau benar-benar mendalami gimana sih apa yang harus kalian buat, apa yang harus kalian lakukan di upload di sosial media, kita bisa bantu teman-teman. Pintership benar-benar bisa membantu teman-teman untuk membantu membuatkan personal branding kalian. Kita bisa konsultasi langsung ke Kojek, bisa konsultasi langsung ke Miss Rosi, gimana personal branding yang pas buat diri kita masing-masing. Nah, nanti kita juga akan share gimana sih, apa aja yang dilakukan. Kita kurang lebih kayak gini nih, sebentar, kita mau share sedikit ya. Kita akan share yang dilakukan itu apa aja. Nah, ini ada 30 days content plan. Jadi nanti kita bisa bantu nih benar-benar dalam 30 hari. Karena biasanya kalau dilihat benar-benar dalam 30 hari kita harus konten itu konsisten dalam 30 hari. Nanti kita bisa bantu, nanti setelah itu membuatkan event yang bisa keliput dengan media nih. Jadi kan benar-benar diakui secara offline juga. Yang selanjutnya ada sets of personal branding canvas juga. Jadi benar-benar semuanya itu real ya. Ini benar-benar tidak mengada-ngada yang kita cuma ngobrol-ngobrol. Oh, kayaknya kamu ini sukanya makan ya, kayaknya foodies. Enggak. Tapi kita punya assessment, kita punya cara untuk benar-benar menggali potensi setiap personalnya masing-masing. Nah, jadi komplit, benar-benar komplit. Nanti kalian bisa langsung DM di Instagram, kalian bisa cek-cek, nanti Pintermin akan bantu. Mau di grup juga boleh, langsung di yang di grupnya ada Ramin ya, di Ramin, di grup yang sekarang Bluetick, kalian juga bisa cek, nanti kita bisa bantu. Semuanya benar-benar bisa bantu supaya benar-benar membangun personal branding identity yang sangat-sangat niche, oke? Jadi nggak yang sama aja. Terima kasih loh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada pengumuman yang paling penting dan paling penting karena selalu ditanyakan, webinar about branding. Nah, nanti brandingnya benar-benar branding yang bisa dari personal, bisa untuk usaha. Nanti kita coba buatin semuanya. Kita akan bahas tentang konten juga, karena semuanya udah request. Kita tentang konten harus ngapain aja. Oke, terakhir kita mau dengar terakhir dari Kojek, Miss Rosi, dan Stefani.
mungkin ada saran ataupun apa yang boleh di-share nih, seperti apa ya, kayak insight-insight dan lain untuk Bluetick ini, gitu. Untuk menutup Bluetick ini. Ya, mungkin dari aku, Bluetick itu bukan goal, tapi Bluetick ini jadiin satu semangat untuk teman-teman berkarya lagi, bukan hanya di offline, bukan hanya di online, tapi di offline. Sorry ya, Steph, pesanmu tak ambil ini. Kamu harus cari yang lain, Steph. Oke, gimana nih, Steph? Waduh, dia diserobot aku. Ya nggak apa-apa, pokoknya sejalan sama kayak yang aku jalanin. Aku kan juga di bidang health ya. Aku menjalani olahraga, diet. Intinya kalau aku juga waktu olahraga nih aku ada gerakan, terus aku cheat repetisi nih. Itu sama aja kayak aku nge-cheat diriku sendiri. Jadi ya dalam prosesnya tuh kamu harus menghargai proses. You cannot cheat the process, trust the process. Dan kalau misalnya benar kayak centang biru itu bukan goal, yang penting kita tuh harus mikir jangka panjang. Ketika kita sampai beneran dapet nih, udah layak beneran dapet, apa yang mau kita lakuin? What next? Jadi nggak cuma berhenti di sana, nggak cuma berhenti di kamu dapet centang biru, tapi pikirkan juga habis dapet centang biru kita mau ngapain? Mau berkarya seperti apa lagi? Mau berdampak seperti apa lagi? Wih, mantep ini. Harus selanjutnya gimana? Wah. What? Mantep ini. Jack, gimana? Ya, jadi buat teman-teman yang barusan tanya-tanya hal-hal yang mungkin tadi udah kita bahas di awal, hai Bu Hana, nanti kita ada rekaman juga ya, nanti coba teman-teman bisa cek, ataupun nanti kita di Instagram ada share postingan, mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman yang terjawab di sana. Last but not least, bisa jadi 10 kali. Jadi ketika ditolak, memang nggak enak banget. Karena kan kata-katanya, kalimatnya tuh kamu tuh kayak belum termasuk dalam kami gitu. Jadi kayak memang ada perasaan tertolak dan itu nggak enak. Tapi ya udah nggak apa-apa, ditelan aja, dicoba lagi gitu teman-teman. Jadi kemarin tuh kenapa kok aku bukannya happy? Perasaan pertama ketika dapat Bluetick bukan happy tapi lega, itu karena udah berkali-kali. Nggak apa-apa kalau memang ternyata masih ditolak, kan masih ada 30 hari lagi. Ya udah dicoba lagi sampai dapat. Karena dulu pun ketika aku mau achieve 10.000 followers untuk supaya dapat swipe up buat bantuin bisnis aku, itu juga sama. Ya pasti ketika konsisten awal-awalnya nggak ada yang like, nggak ada yang lihat. Tapi ketika dilakukan secara konsisten, ya pada akhirnya dapat juga. Termasuk di Bluetick, teman-teman coba, mumpung ini ada yang kita share, coba teman-teman resapi mana yang teman-teman bisa lakukan dulu semua yang ada, karena ya that's the way it is ya. Kayak aku tuh coba berkali-kali tuh dapat data, ketika ditolak tuh, oh berarti yang ini nggak bisa, oh berarti yang itu nggak bisa. Ya udah aku coba yang bisa, lalu aku kasih saran ke teman-teman based on my experience, dan it works ya teman-teman. Jadi coba terus, praktekin dulu, jangan terlalu percaya sama hoax-hoax yang nggak ada sumber yang kredibel. Mendingan teman-teman praktekin apa yang sudah kita lakukan dan coba cari-cari data-data yang lebih kredibel lagi. Mungkin ada teman-teman Bluetick lainnya yang ngasih tips, ya itu nggak apa-apa, dipraktekin lagi gitu teman-teman. Jadi jangan capek-capek untuk terus coba. Jangan capek-capek untuk terus coba ya. Kalau boleh tambahin ya teman-teman, kalau misal sudah dapat Bluetick, menjadi seseorang yang benar-benar otentik ya, jangan cuman kayak main-main biasa, karena Bluetick juga pernah meremove Bluetick seseorang. Jadi Bluetick juga bisa memberikan dan Bluetick juga bisa mengambil. Hati-hati ya teman-teman ya. Itu juga salah satu faktanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir buat hari ini, udah mengikuti talk show yang harusnya 1 jam jadi 1,5 jam nih. Panjang banget dan banyak yang mau dibahas. Nah, sebelum itu kita mau foto dulu teman-teman sebelum kita keluar. Dan jangan lupa pakai foto, pakai virtual background-nya. Kenapa sih kok pakai virtual background? Karena ini kan lambangnya Bluetick nih. Ini bukan lambangnya aneh-aneh ya, ini lambangnya Bluetick supaya kita benar-benar jadi Bluetick nih ceritanya, gitu kan, biar kesebar semua Bluetick-nya. Yuk, kita mau foto dulu teman-teman. Yang bisa foto, jangan lupa pakai virtual background yang bisa di on cam kan. Yuk, kita tunggu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Oke, yuk kita foto, teman-teman. Stefani, Koja sudah ada. Oke, Kak Teddy tadi kayaknya kelihatan tapi mati lagi. Oke, 1, 2, foto, 3. Oke, sekali lagi ya. Jangan lupa senyum episodenya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikutan ini. Thank you teman-teman. Good Dadah. luck. Terima kasih. God bless Nanti you. kita akan Thank you. dan boleh di review lagi ya. Bye bye semuanya. Bye-bye. Happy Saturday.